Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan lembaga pembinaan ilmu-ilmu Islam dan juga jamaah Jalan Rahmat TV. Hari ini kita menyelenggarakan sebuah kajian diseminasi karya ilmiah karya Dr. Mardeti Martinansyah. Beliau adalah seorang penulis disertasi terkait dengan tema kita adalah terkait dengan gender, ya, terkait dengan feminisme. Sekedar ketahui bahwa lembaga pembinaan ilmu-ilmu Islam ini didirikan oleh Allahyarham Kiai Haji Dr. Jalaluddin Rahmat sekitar 1988, lebih awal dari Yayasan Mutahari. Jadi cikal bakalnya dari LPI ini. Concern dalam bidang kajian ilmu-ilmu Islam, diantaranya dahulu pernah menyelenggarakan kursus-kursus yang terkait dengan filsafat modern, filsafat klasik, sampai juga dirosah Islamiyah seperti ulumul Quran, ulumul hadis, dan zaman Kiwari, zaman sekarang ini kita masuk lagi pada kajian-kajian yang hampir sama seperti itu, dan alhamdulillah ada paket kajian reguler, yaitu reguler kita setiap malam minggu. Alhamdulillah pada tahun ini kita menyelenggarakan 3 paket. Yang pertama paket kajian Sirah An-Nabawiyah, diampu oleh guru kita Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Kemudian juga paket dahulukan akhlak di atas fikih disampaikan oleh Kiai Rahmat Hidayat dari Bondowoso, dan direktur kita juga yaitu Muhammad Babul Ulum, doktor. Beliau menyampaikan terkait dengan kajian Islam revisionis dengan studi kajian klasik kayak itu. Dan insya Allah LPI selain menyelenggarakan kajian yang sifatnya khusus seperti kajian reguler yang tertutup, kita juga menyelenggarakan kajian yang terbuka seperti ini, yaitu diseminasi. Jadi karya-karya ilmiah yang terkait dengan agama Islam, terkait dengan Islam Indonesia, dan perkembangan temuan-temuan yang terkait dengan perkembangan Islam itu kita sebarluaskan supaya ada manfaat buat masyarakat. Jadi mengetahui tentang apa yang sudah kita pelajari, apa yang perlu kita renungkan dari karya-karya itu, apa yang kita bisa ambil nilai untuk kehidupan di masyarakat itu. Tentu saja niat-niat itu adalah niat-niat satu sebagai bagian dari perkhidmatan LPI, Yayasan Mutahari, terhadap masyarakat Indonesia, kemudian juga upaya mengembangkan hasanah intelektual Islam khususnya di Indonesia. Dan alhamdulillah hari ini bersama guru kita Dr. Mardeti Martinansyah, kita akan menyelenggarakan membahas disertasi beliau terkait dengan gender, terkait dengan feminisme, yaitu hermeneutika feminisme. Jadi ini terkait dengan studi Quran tapi di tafsir feminisme itu. Dan insya Allah bersama kita juga nanti ada guru kita, pengasuh lembaga pembinaan ilmu Islam, yaitu Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat. Beliau juga concern di dalam kajian Al-Quran, khususnya Daqaiq Al-Quran. Nanti kita akan melihat kajian beliau terkait dengan tanggapan beliau terkait dengan buku yang kita bahas ini. Dan tentu saja nanti akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Ibu Nurul Fatimah, insya Allah. Sekedar diketahui Bapak dan Ibu, bagi yang ingin mengetahui atau sekedar mengetahui buku atau disertasi yang akan kita bahas hari ini, Bapak dan Ibu bisa melihat langsung pada situs kami, yaitu altanwir.net. Di sana sudah ada resensi buku terkait bahan yang akan kita bahas hari ini. Terima kasih kedua narasumber yang sudah berkenan untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Terima kasih juga kepada moderator yang sudah meluangkan waktu, dan yang utama saya ucapkan terima kasih kepada tim Jalan Rahmat TV dan tim studio yang sudah berkenan menayangkan acara kami, Lembaga Pembinaan Ilmu Islam. Qulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa siril mustaudai fiha bi'adadi mahata bi'ilmu ahsoha kitabuka. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul lagi secara online pada acara diseminasi karya ilmiah yang diselenggarakan oleh LPII. Semoga pemirsa Jalan Rahmat TV dimanapun Anda berada dalam kesehatan. Alhamdulillah, hari ini saya juga diberi kesempatan dan keberkahan untuk menjadi moderator bagi guru-guru saya yang sudah hadir baik secara online maupun offline di studio hari ini. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu guru kita yang berada di studio bersama saya, Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat, selaku pembina dari LPII Bandung dan juga pembina Yayasan Mutahari, pengisi acara di Ngopi TV dan juga dosen di beberapa perguruan tinggi. Kemudian juga kepada narasumber kita yang kedua yang hadir juga secara online ialah Dr. Mardeti Mardinsyah MSI yang juga merupakan penulis dari buku Hermeneutika Feminisme, Reformasi Gender dalam Islam, dan kemudian juga dosen di berbagai perguruan tinggi dan juga pengalaman dalam menjadi tenaga ahli DPR RI dan penyusun GBHN. Pada edisi spesial pengajian Ahad ini, LPII menyajikan diseminasi ilmiah dari Dr. Mardeti Mardinsyah MSI dengan judul Hermeneutika Feminisme Gender dalam Islam. Disertasi ini beliau pertahankan di Universitas Indonesia pada tahun 2016 sebagai disertasi doktoral dan selanjutnya juga diterbitkan sebagai buku oleh penerbit Bitread Bandung. Langsung saja kami persilahkan kepada para narasumber guru besar kita semua, Kiai Haji Miftah Fauzi Rahmat, kemudian juga Ibu Dr. Mardeti Mardiansyah MSI. Kepada Ibu kami persilahkan. Sambil menunggu secara ya. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih sudah berkesempatan hadir pada pengajian Ahad kali ini di sela-sela kesibukan Ibu. Juga izinkan saya Bu sebelumnya juga untuk menceritakan sedikit mengenai dari disertasi Ibu ini. Secara ringkas, disertasi Ibu ini memfokuskan pada kajian hermeneutika feminisme dengan menelisik pada teks-teks Al-Quran yang merupakan sumber ajaran agama Islam. Kajian Dr. Mardeti berangkat dari pandangan para intelektual muslim yang mengatakan bahwa ada bias gender dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bias gender ini berangkat dan juga dari dominasi budaya patriarki yang melekat pada penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang perempuan. Bias gender dalam penafsiran tersebut melahirkan berbagai diskriminasi dan ketidakadilan karena memposisikan perempuan secara subordinat dan menganggap perempuan tidak sebagai manusia yang utuh. Seperti contoh, misalnya mitos seperti perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang kemudian juga mengakibatkan efek negatif terhadap relasi gender.
para intelektual muslim yang mengkaji masalah perempuan dalam Al-Quran, termasuk Prof. Aminah Wadud, intelektual muslim yang pemikirannya juga dijadikan acuan dalam disertasi Ibu Dr. Mardeti, mengatakan bahwa bias gender dalam penafsiran Al-Quran disebabkan oleh problem metodologis. Sehingga perlu adanya rekonstruksi metodologis tafsir Al-Quran yang juga melibatkan pemikiran perempuan. Dalam buku ini, Dr. Mardeti menawarkan metode penafsiran Al-Quran berbasis feminisme atau hermeneutika feminisme sebagai salah satu metode alternatif penafsiran Al-Quran dalam mewujudkan keadilan gender. Begitu yang saya baca dari buku Ibu Dr. Mardeti, dan juga selain nanti juga Ibu Dr. Mardeti akan memberikan pemaparan mengenai pokok-pokok pemikiran beliau dalam disertasi beliau, kan nanti juga kami akan berbincang dengan Kiai Miftah Fauzi Rahmat. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Ya, baik, jadi pada hari ini kita sudah berkumpul bersama dua guru besar untuk membahas mengenai diseminasi ilmiah ini, yaitu hermeneutika feminisme, reformasi gender dalam Islam. Dalam buku ini juga kemudian kita akan bertanya mengenai apa dan bagaimana hermeneutika feminisme ini, apa itu juga yang disebut sebagai feminisme, kemudian apakah benar tafsir Al-Quran yang mainstream itu masuk dalam kategori bias gender dalam membicarakan perempuan, dan apa sebenarnya nilai penting dari disertasi maupun buku Dr. Mardeti ini bagi masyarakat Islam Indonesia. Baik, kita langsung saja membahas pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang akan dijawab langsung oleh Dr. Mardeti sebagai penulis hermeneutika feminisme reformasi gender dalam Islam. Silahkan Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya gembira sekali Ibu moderator dengan jernih dan jelas menyampaikan substansi pemikiran saya di dalam buku ini. Tapi sebelumnya saya mau izin waktu. Saya sangat berterima kasih ikut di dalam berpartisipasi di dalam acara diseminasi yang dilaksanakan oleh LPI. Ini membuat saya di samping berterima kasih, saya bahagia. Dan tiba-tiba waktu saya dapat undangannya bisa mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Ketika buku ini saya selesaikan dan ini terbuka, saya menemui Bapak almarhum Dr. Jalaluddin Rahmat di DPR RI. Karena beliau anggota DPR RI, saya jadi tenaga ahli, jadi kita berhadapan. Jadi saya siapkan naskahnya. Dan saya minta tolong beliau carikan Pak, saya penerbit. Dan tolong Pak, Bapak yang kasih kata pengantar dulu saya. Tapi mungkin beliau tak berkesempatan dan beliau akhirnya dia bilang kontak dengan saya dan saya dapat kontaknya. Jadi ketika Hasan mengatakan bahwa ini namanya lembaganya Pak Jalal, berkali saya sudah alhamdulillah, sehingga saya berpikiran mungkin saya titip-titipan karena konsep saya ada apa-apa yang pernah tersalahkan. Jadi ini titipan mampu saya. Kemudian mungkin saya lanjutkan karena waktu juga terbatas. Tadi inti atau substansi daripada isi buku ini dan disampaikan oleh Mbak moderator, dan barangkali yang diminta kepada saya penjelasan yang lebih sedikit detail bahwa apa alasan saya mengambil ini. Nah, mungkin alasan saya sudah jelas. Tenaga ahli di Komisi Selatan.
salah satu tubuhnya adalah berhubungan dengan perempuan. Saya pernah ditugas oleh saya untuk menyusun rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan. Tapi undang-undang itu tidak selesai. Agaknya sampai sekarang. Nah, itulah membangun minat saya untuk mengambil tema perempuan ini, dan juga perempuan ISIS. Selanjutnya mungkin saya bisa mengatakan bahwa di samping dorongan seperti itu, kita melihat pada saat ini masih ada perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Tadi disebutkan masyarakat dalam pikiran masyarakat masih kuat anggapan bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Eksistensi perempuan dipandang hanya perempuan mengalami sih, bahkan juga kekerasan. Hal ini tidak ada berlaku di dalam kegiatan sehari-hari, tapi ditetapkan di dalam hukum Islam, hukum keluarga. Dalam hukum keluarga disebutkan bahwa satu, perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Masih begitu disebutkan sampai sekarang, berakar dari ayat Rijal Qawwamuna 'alan Nisa. Yang kemudian lagi, perempuan boleh dipoligami. Kemudian perempuan hak pembagian warisnya separuh dari laki-laki. Dan juga dalam masalah perkawinan, tatkala perempuan juga merasa direndahkan dan dibedakan. Nah, ini semuanya ini digugat oleh pakar tersebutkan dan melakukan pengkajian pengkajian ke dalam tafsir Al-Quran, pengkajian feminisme ini. Oh ya, sebelumnya saya akan mengatakan apa itu feminisme. Feminisme ini memang sudah banyak, tetapi belum berkembang karena masih ada yang banyak menolak. Feminisme itu adalah teori, makanya sini pas dimasukkan ke dalam diseminasinya. Dia sudah punya teori yang lengkap. Bahkan di Universitas Indonesia di UI itu telah bentuk satu pengkajian yang disebut dengan kajian perempuan. Feminis itu adalah teori tentang keadilan atau kesetaraan dan keadilan gender. Orang yang punya peduli tentang kesetaraan dan keadilan gender disebut feminis. Dan feminis ini di samping berteori merupakan gerakan sosial yang berumur sudah sangat lama, yaitu memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender. Nah, kemudian lagi hermeneutik. Apa itu hermeneutik? Hermeneutik itu adalah metodologi masuk dalam kelompok metodologi. Jadi metode yang dalam perkembangan Islam, hermeneutik sudah mulai dikemukakan. Tapi tetap juga hermeneutik ditolak. Karena ini suatu cara baru melihat teks. Hermeneutik itu adalah teori tentang interpretasi teks. Jadi dibawa hermeneutik ke dalam interpretasikan wahyu Tuhan, itu masih banyak yang menolak. Di dalam kajian saya, Bapak Quraisyhab itu mendukung hermeneutik. Nah, jadi hermeneutik yang
melakukan pendekatan dengan kesalahan gender, itu disebut dengan hermetic feminisme. Jadi hermetic feminisme itu seperti disebutkan tadi, digunakan atau tujuannya sebagai salah satu alternatif penafsiran Al-Quran. Kenapa larinya ke metode untuk melakukan reformasi gender dan Al-Quran? Nah, karena para tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh feminis, tadi juga ada disebutkan sekitar nama, terutama Aminah Wadud. Di dalam negeri kita ini ada Ibu Mustamulia, ada juga di beberapa depan Aisyah Hidayatullah, ada lagi namanya Ali. Itu melihat bahwa masalah penafsiran ayat-ayat gender atau penafsiran wahyu ilahi ini lah yang memposisikan perempuan rendah dari laki-laki. Banyak ayatnya. Tadi yang saya betul, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Perempuan itu tak boleh jadi pemimpin. Ada lagi Ar-rijalu, lupa saya kan mengatakan laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jadi apa ini masalahnya? Ini dilihat dari tafsir. Ayat-ayat itu ditafsirkan kemudian dikodifikasi menjadi hukum. Hukum itu berlaku sampai sekarang. Dan inilah yang dirasakan sebagai merugikan perempuan. Lalu timbullah pada kesempatan bahwa masalah katakanlah penindasan atau katakanlah merendahkan perempuan dalam Islam disebabkan oleh tafsir, metode tafsir. Jadi masalahnya metodologi. Masalah metodologi diselesaikan dengan memberikan metodologi baru. Itulah hermeneutik feminisme. Nah, kemudian lagi kita lihat, tinjau sedikit hermeneutik tafsir klasik lah yang dulu namanya itu pada abad 17. Seperti masalah poligami umpamanya, masalah merendahkan perempuan, itu di zaman jahiliyah abad ke-7 itu masyarakat Arab kondisinya sangat membuat perempuan dulu. Laki-laki bisa saja menganggap perempuan itu peliharaannya semua. Nah, datanglah wahyu Tuhan melalui Nabi Muhammad SAW. Kondisi ini dirubah. Dan walaupun tidak bisa poligami dihilangkan keseluruhan, tapi dijadikan laki-laki boleh hanya menikahi 4 istri. Nah, kalau begitu dan hal-hal lain seperti perempuan harus dihormati, perempuan harus dilindungi dan sebagainya. Nah, kalau begitu Nabi Muhammad SAW boleh dikatakan seorang feminis karena membela kaum perempuan. Nah, selanjutnya kenapa terjadi koreksi terhadap tafsir Al-Quran ini? Tafsir itu dibuat dalam ruang dan waktu. Nah, tadi ruang waktu masyarakat Arab abad ke-7 demikian rupa merendahkan perempuan. Sudah itu ayat suci Al-Quran wahyukan Islam lil alamin, untuk seluruh manusia. Jadi tafsir itu juga untuk seluruh manusia. Jadi tak mungkin itu dilaksanakan kan dalam di kondisi atau di tempat yang bukan kondisinya seperti Arab Saudi. Nah, itu satu alasan lagi. Maka muncul usaha untuk memperbaiki atau mereinterpretasi ayat-ayat gender itu. Yang kemudian lagi dalam perubahan peradaban, dalam perubahan peradaban, perempuan sudah mulai menyadari bahwa
manusia itu tidak sama-sama makhluk Tuhan. Tidak satu pun dalam hai perempuan, tidak ada satu wahyu Tuhan mengatakan ya ayuhan nas, no gender, ya ayuhan ladzi, no gender. Jadi berarti Tuhan sendiri tidak membedakan laki-laki dan perempuan. Manusia setara di depan Tuhan. Nah, dengan alasan-alasan seperti itu, maka para intelektual Islam ini secara teori ilmiah membangun metode penafsiran Al-Quran dengan perspektif feminis. Muncullah nama-nama Aminah Wadud yang jadi fokus kajian saya. Muncullah di negeri kita ini Mustah Mulia. Ada juga Keci Ali, ada juga tadi saya sebut Aisyah Hidayatullah. Nah, saya dalam kajian saya mengkaji bagaimana para pakar ini, intelektual ini merumuskan atau menggunakan metodenya masing-masing. Bagaimana asumsi metodologinya. Nah, kalau ini walaupun nanti hasilnya sama, tapi kalau ini caranya begini. Seperti Keciali lebih fokus pada hukum. Seperti Aminah Wadud lebih fokus pada posisi perempuan dan Al-Quran. Dengan ada langkah-langkahnya juga. Jadi saya di sini mempunyai minat dalam kajian saya, mengumpulkan semuanya, kemudian memformulasikan sebuah metode yang disebut metode hermeneutik feminisme dengan perspektif gender. Nah, makanya saya sebut hermeneutik feminisme yang diharapkan bisa digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat suci dalam Al-Quran. Nah, barangkali kemudian bisa saya tambahkan, di dalam buku saya tidak susun modelnya dengan mengambil pemikiran para tokoh tadi dan mengambil teori hermeneutik secara ilmiah, secara umum. Karena sekarang ini dunia sudah berubah, ilmu-ilmu sosial itu sudah mengalami juga perubahan metodologi. Yang saya bangun itu saya aplikasikan kepada 5. Oke. Jadi bila perempuan tetap tertinggal di belakang menghadapi dunia yang maju, kehidupan kita tak berkembang. Coba saja sekarang teknologi sendiri membawa kesetaraan dan keadilan gender. Tidak percaya? Sekarang semuanya serba digital. Digital tidak membutuhkan perbedaan gender. Siapa laki-laki atau perempuan bisa saja mengakses digital selama ada kemauan dan keinginan, mau belajarnya. Atau secara ilmiah juga, perempuan laki-laki itu bedanya cuma biologis. Tetapi secara biologis perempuan diberi Tuhan tempat hidup manusia, diberi Tuhan rahim, diberi Tuhan untuk memberi minum atau makan dengan air susunya. Jadi melahirkan, menyusukan, itu yang menjadi kodratnya. Tapi perempuan mau jadi presiden, nah ini akan ada ini presiden perempuan. Kalau kita tengok sejarah belakang, zaman tahun 99 sesudah reformasi, ketika Ibu Mega banyak suara untuk menjadi presiden, nah
ayat ari jalu kawamuna ala dikedepankan. Sehingga yang jadi presiden waktu itu adalah Gus Dur, laki-laki. Tapi anehnya kalau bertumpu pada ayat dengan makna yang sama, setelah setelah Gus Dur lengser, digantikan oleh Bu Mega. Bu Mega juga perempuan jadi presiden. Nah, ini apakah bisa hukum hukum fikih ini dikalahkan oleh hukum negara? Karena menurut hukum negara, yang menggantikan presiden besar adalah wakil presiden. Nah, ini barangkali jadi pemikiran kita semua juga. Atau kita bisa memahami bahwa Recording in progress. Halo, gimana, no? Lanjut aja, Bu. Oh, lanjut aja ya. Kok di sini ada gangguan ini, nah? Sampai di mana saya tadi? Ada gangguan di layar saya. Oke. Baiklah. Jadi kita melihat kalau kita bisa menggali sedalam ajaran Islam itu pasti. Ajaran Islam itu ada yang bersifat dasar, ada yang bersifat non dasar. Akan harusnya menggali sampai ke sana. Hukum atau fikih itu ajaran non dasar. Sehingga pada peristiwa penggantian wakil presiden menjadi presiden tadi bisa saja dilakukan. Dan sekarang ini mungkin sudah banyak juga yang memahami bahwa perempuan dan laki-laki itu adalah setara. Sudah mulai memahami bahwa di hadapan Tuhan manusia adalah setara. Nah, dikaji kembali misalnya tadi yang disebut oleh Mbak Moderator, perempuan cerita lama dikatakan dari tulang rusuk. Bagaimana tulang rusuk bisa jadi manusia? Digali oleh intelektual Islam itu. Manusia itu asalnya adalah satu, sama-sama dari unsur nafs. Kujadikan kemudian dia berpasangan, kata Tuhan, dan supaya melangsungkan keturunan. Nah, orang udah mulai orang mengkaji sampai ke dia. Tapi ada yang sudah tercerahkan, ada yang tidak tersentuh oleh pengajian baru ini. Nah, kita juga mengharapkan para para generasi mendatang tidak lagi dikurung di dalam penjara harus mengikuti hukum, kalau tak dijadikan bid'ah atau salah. Kalau dia melepaskan diri dari hukum fikih itu, kalau diikuti hukum fikih tadi, kalau melepaskan kita akan dipandang bid'ah. Kalau mengikuti perempuan itu akan tersiksa dan tertindas selamanya. Nah, jadi mungkin bisa juga saya katakan bahwa ketentuan seperti poligami itu di negara Islam seperti Syria sudah lama dihapus. Nah, dan kemudian RUU KKG tak pernah bisa diselesaikan DPR, dibangun undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dibuat undang-undang anti PKS itu penghapusan kekerasan seksual, kalau sudah itu satu lagi KDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, jadi karena posisi
perempuan dan laki-laki yang diwariskan dari ajaran fikih lama itu, yang sekarang tidak sesuai dengan perkembangan zaman, membuat hubungan suami istri itu menjadi relasi kuasa. Suami berkuasa, istri dikuasai, sehingga tidak sedikit sekarang ini perceraian dari perkawinan muda. Jadi barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Kalau secara rinci sebenarnya saya juga mengatakan bahwa model yang saya kemukakan itu seharusnya saya tadinya nggak tahu kalau boleh pakai PowerPoint. Nah, jadi saya bangun aspek hermeneutik. Jadi model yang dikemukakan ada konteksnya, lihat konteks, perhatikan gramatika bahasanya, sudah itu setengahnya dari teks Al-Quran. Cara kerja para pemilih intelektual feminis ini. Kemudian prinsip yang dipegang dalam hermeneutik feminisme mengacu kepada kesetaraan dan keadilan gender. Karena dasarnya laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Takwa yang menjadi dasar manusia. Kemudian ada lagi prinsip jelas menolak ide patriarki. Karena laki-laki selama ini mengembangkan kebudayaan. Tentu saja kebudayaan yang dikembangkan kebudayaan patriarki. Nah, muncullah ide kesetaraan dan keadilan gender yang diusung dalam tafsir, maka dikatakan bahwa menolak ide patriarki karena merugikan perempuan. Dan kemudian sudah itu secara tekstual, secara secara teknisnya hermeneutik yang saya bangun ini juga memperhatikan jelas teori feminis, jelas historis feminis, dan itu dilihat suatu ayat asbabun nuzulnya, itu namanya konteks tualis historis. Ada ayat itu beruniversal, ada ayat itu yang bersifat tidak universal gitu. Nah, jadi di dalam kerangka menggunakan model hermeneutika feminis ini diperhatikan kontekstual historisnya. Nah, kemudian karena dia sudah sangat modern sekali, apalagi sekarang ini, lakukan intratekstual. Ayat mana saja ini dalam 8.666 ayat ini yang bercerita tentang posisi perempuan, bentang, dicari titik substansinya. Nah, jadi tidak menafsirkan ayat per ayat, karena ayat per ayat itu nanti akan terjadi ketidaksesuaian dan kemudian kedangkalan juga di dalam makna. Dan kemudian juga jelas dasarnya modal ini paradigma tauhid. Menggunakan paradigma tauhid yaitu menegaskan kesatuan ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhan, menjelaskan dinamika antara hal-hal yang universal dan partikular. Ekstensi tauhid mengadvokasi hak asasi manusia perempuan dan mereformasi semua kebijakan yang mencegah kesetaraan dan keadilan gender. Nah, itu rumusan dari hasil penelitian saya atau hasil penemuan saya dengan cara mempelajari pemikiran intelektual yang saya sebutkan tadi. Kemudian kok ini fokusnya lain, kok ini asumsinya lain, kok ini saya coba lakukan namanya formulasi
Nah, inilah hasil formulasi metode hermeneutik feminisme itu. Nah, kemudian di dalam buku ini juga saya coba halo, Ya, Ibu. saya bisa terus, Mbak? Waktunya sebenarnya sudah mulai 1 menit lagi, Ibu. Silahkan mungkin bisa untuk ya, ya benar, Ibu. Ya, oke. Nah, jadi harapannya bisa di apa namanya, dinalar lah hasil metode ini dengan tujuan perbaikan dan nasib perempuan. Dan ada yang mau mendukung, sehingga kalau banyak dukungan kan menafsirkan teks itu banyak cara. Apalagi sekarang ilmu sosial sudah berkembang, ada metode ini, ada metode ini, ada. Nah, ini salah satu metode karena ini. Itu harapan. Nah, ada yang mendukung, ada yang menggunakan, sehingga ada hasil yang bisa kita nikmati bersama. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Mardeti. Menarik sekali ini ketika Ibu menjelaskan mengenai dari metodologi alternatif, formulasi yang seperti Ibu katakan untuk hermeneutika feminisme ini. Sebenarnya masih sangat ingin sekali kita mendengar secara detail lebih lanjut mengenai metodologi ini, namun kita juga ingin memberikan kesempatan kepada pemirsa JRTV yang barangkali lebih ingin berinteraksi dengan Ibu dengan memberikan pertanyaan ataupun komentar. Jadi dipersilahkan sekali untuk pemirsa JRTV menyampaikan pertanyaan maupun komentar pada kolom chat. Silahkan memberikan tanggapan. Nah, tadi juga menarik sekali bagaimana Ibu menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kemudian juga meneliti tentang metodologi ini, bahwa ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang memiliki bias gender dalam penafsirannya, khususnya terhadap tema perempuan. Dan barangkali ini juga yang ingin kita tanyakan langsung kepada Kiai Mita, mengenai bias-bias gender dalam konteks dual ayat-ayat Al-Quran ini. Kemudian bagaimana juga dengan metodologi alternatif yang kemudian disampaikan oleh Ibu, dan apakah kemudian penafsiran ini benar bersifat konstekstual atau seperti apa? Kiai, ya. Mangga, Terima silakan. kasih Mbak Fatimah. Bu, salam kenal, silaturahmi ini izin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Bu atas pemaparan yang padat ya, yang dalam bahasa Sunda juga mungkin bahasa Indonesia ada istilah mundel. Jadi ini betul-betul seakan-akan kadang dalam beberapa diskusi buku saya selalu menyampaikan so much to say in so little time begitu. Jadi ada banyak hal yang ingin disampaikan, tapi ya kita punya alokasi waktu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Salam silaturahmi, saya Miftah, putra Allahyarham, bapak yang memang seperti Ibu sampaikan tadi mengamanatkan buku Ibu ini untuk menjadi bagian dari diseminasi ilmiah LPI. Kami di LPI mengundang para pembicara yang menerbitkan karya ilmiah, kemudian kita diskusikan, biasa dengan Allahyarham. Ada banyak list daftar buku untuk didiseminasikan. Pak Ahsa, Pak Ustadz Ahmad Syahidin memang sangat konsen terhadap apa yang beliau sebut amanah Allahyarham. Dan memang ini amanah Allahyarham.
Jadi amanah Bapak untuk mengundang Ibu, dan alhamdulillah terima kasih Ibu berkenan kami mewujudkan amanah beliau ini. Bagi Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Bagi saudara-saudara yang menyaksikan, saudara bisa dan baru saja menyimak, mendengarkan dalam tanda petik ungkapan curahan hati barangkali ya Bu ya, dari ketidakbahagiaan para perempuan gitu. Ya, saya sebutkan ketidakbahagiaan karena ini ketidakbahagiaan ini bersumber dari penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dianggap merugikan perempuan. Ibu menyebut tadi ada talak, poligami, waris, saksi, satu lagi Bu, 5. Talak, poligami, waris, saksi, satu lagi. Pemimpin. Ya. Yang di situ secara khusus pada 5 poin ini perempuan merasa dirugikan. Secara khusus dalam buku ini, mungkin ada banyak bagian lainnya. Dan itu muncullah kemudian apa yang disebutkan kesetaraan gender. Terus terang saya ini Bu, semalam anak saya tanya, bagaimana pendapat Abi, memanggil si Abi, bagaimana pendapat Abi tentang bias, tentang pemikiran yang bias, bukan hanya bias gender ya dalam apapun. Saya bilang, ini jawaban saya pribadi Bu, pada anak saya bilang, menurut saya manusia tidak akan pernah terbebas dari bias. Menurut saya ini. Karena kita tumbuh, lahir, dibesarkan dari lingkungan, latar belakang, ya, pemikiran, mazhab, yang akan sangat berpengaruh. Dan itulah perjuangan kita. Melepaskan diri kita dari sekat-sekat yang selama ini menjadikan kita. Itu perjuangan kita. Manusia tidak akan pernah bisa terbebas dari bias. Menurut saya ini Bu. Ya. Jadi untuk sampai misalnya apakah setara itu artinya dalam hal waris harus sama, dalam hal talak, dalam hal saksi dengan arti sama bahwa kesaksian perempuan ya sama dengan kesaksian laki-laki tidak 1:2. Demikian pula waris. Apakah itu yang dimaksudkan dengan setara? Dan apakah itu juga sudah merepresentasikan rasa keadilan? Siapa kita untuk mengukur mana yang disebut adil dan tidak? Apakah akan menyelesaikan masalah juga atau tidak? Itu pun perlu penelusuran lebih jauh, begitu Mbak Fatimah. Termasuk misalnya poligami, ada ayatnya di Tunisia dilarang. Apakah yang dimaksudkan dengan kesetaraan itu menjadi tidak ada poligami, ataupun perempuan boleh menikah lebih dari satu? Misalnya, ini yang mana? Begitu kan? Jadi banyak sekali yang lahir dari prinsipnya ketidakbahagiaan para ibu, para perempuan terhadap penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Ini buat saudara, buat pemirsa. Nah, sehingga saya memilih dari mana saya masuk untuk membahasnya. Terlalu banyak pintunya. Izinkan saya membahasnya dari ayat saja yang dijadikan sumber, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dari situ saja, karena itu pintunya. Setidaknya dari paparan Ibu dan dari buku ini, gitu. Ibu juga sudah menyampaikan, ya beda manusia itu hanya pada proses penciptaan secara biologis. Tadi Ibu sampaikan demikian. Justru pertanyaannya adalah mengapa diciptakan beda? Apakah penciptaan beda ini ada tujuan, ada ilat, ada hikmah, ada ya mengapa diciptakan beda? Nah, saya sering menghindari kata beda, ya, karena beda nanti ada kecenderung ada pembedaan. Saya sering menggunakan kata istimewa. Jadi setiap kita itu Allah Ta'ala ciptakan dengan keistimewaan. Karena beda itu seringkali dipahami secara bahasa, punya konotasi, ya apakah meninggikan atau merendahkan, atau menjadikan itu perbedaan. Saya menyebutnya keistimewaan. Setiap kita diciptakan dengan keistimewaan. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bapak Fatimah, waktu saya berapa lama? Sama. Ya? Sekitar 15. Tersisa 15 menit ya. Siap. Untuk menyesuaikan. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Di situ sudah ada kata bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Kalau boleh kawan-kawan hadirkan ya terjemahan Kemenak
yang terakhir lah, yang 2019. Kita lihat apakah sudah ada perubahan atau tidak. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 34. Nanti boleh dihadirkan di layar bagaimana ayat 34, surat 4, 34. Karena masukan ini juga sudah berulang kali oleh para aktivis juga disampaikan kepada terjemahan ayat Al-Quran. Ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Sementara pada HP saya ini, Bu, izin, pada HP saya ini terjemahannya masih kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini masih dalam HP yang belum diupdate ya. Kita lihat terjemahan revisi 2019 dari kementerian. Ya, Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Nah, lihat sudah ada perubahan. Qawamun, laki-laki adalah penanggung jawab. Nah, ini sudah ada perubahan dan ini lebih mendekati makna qawam. Qawam itu jamak dari kata qaim. Qawam itu jamak dari kata qaim. Dan kita mesti melihat bagaimana kata qaim itu digunakan dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya. Ya, kata qawamun mungkin hanya kata qawamun hanya sekali disebut di dalam Al-Quran. Ya, qawamun. Jamaknya apa? Jamaknya itu dari qaim. Kalau satu qaim dan sifat sighah mubalaghah. Jadi bentuk hiperbolis dari jamak qaim. Jamak yang hiperbolis. Jadi qawamun. Kita mesti melihat bagaimana kata qaim itu digunakan dalam ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qawamun hanya satu, tapi qawamin itu ada. Misalnya kunu qawamina bil qisti syuhada'an lillah. Dalam surat Al-Maidah, surat An-Nisa, atau kata taraktumuha qa'iman ala usuliha afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat, atau misalnya illa ma dumta alaihi qa'iman, dan seterusnya, yang artinya memang tidak merujuk kepada pemimpin secara khusus. Ini penerjemah sekarang memilih kata penanggung jawab. Jadi justru dalam hal ini menempatkan ar-rijal yang itu pun harus diperjelas bagaimana memaknai ar-rijal ini. Boleh di ini aja yang ayat Al-Qur'annya ya. Dihadirkan ayat Al-Qur'annya. Ya, terima kasih. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, jadi kata qawwamun terhadap perempuan ini tidak dapat hanya diartikan pemimpin. Karena sebetulnya sebagaimana yang Ibu sampaikan, masalahnya itu pada persepsi. Pemimpin ini menimbulkan relasi kuasa, bahwa pemimpin berkuasa atas objek yang dipimpinnya. Dan itu sama sekali bukan penafsiran Qur'ani, bukan penafsiran Islami. Relasi kuasa itu bukan penafsiran Islami. Tidak ada nabi berkuasa atas objek yang dipimpinnya atau umat. Tidak ada. Dalam artian mewajibkan subjek untuk tunduk melawan keinginannya, against his or her will. Itu yang saya maksud dengan relasi kuasa. Bahwa seseorang tunduk kepada yang lainnya yang itu bertentangan dengan kehendaknya. Jadi dipahami relasi kuasanya begitu. Tentu para nabi sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala itu wajib ditaati, tapi hubungan ketaatan ini bukan hubungan misalnya kemudian administratif kemasyarakatan, hubungannya hubungan karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat para nabi menjadi wali, menjadi dengan sepenuh artinya. Nah, kata qawwamun yang kalau oleh terjemahan 2019 memilih kata penanggung jawab. Jadi sebetulnya laki-laki menjadi seseorang yang secara agama wajib berkhidmat untuk kebahagiaan perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu di situ. Ya. Jadi ar-rijal qawwamuna yang memberikan, yang menyelesaikan segala urusan. Kalau ini diterjemahkan hubungannya suami dengan istri, maka pada proses akad nikah itu terjadi perpindahan kewalian.
Sekali lagi bukan relasi kuasa, tapi perpindahan kewalian. Pada jabat tangan dalam ya apa yang saya pahami, ya kan tidak selalu kesetaraan itu harus sama ya. Misalnya masyarakat akan memerlukan sistem. Biar bagaimanapun suatu komunitas masyarakat akan harus memerlukan sistem, dan sistem memerlukan keberaturan. Contoh saja, kalau kewalian tidak dipegang oleh seorang laki atau perempuan, bapak atau ibu, lalu anak mau menikah, misal ini, siapa yang akan menyerahkannya? Walinya siapa? Bapak atau ibu? Kalau kedua-duanya diberikan dan kedua-duanya beda pendapat, gimana? Bagaimana cara menyelesaikan? Yang A memberikan izin, B tidak. Jadi memang harus ada sistem, harus ada aturan untuk masyarakat itu. Pertanyaannya adalah kenapa diberikan pada bapak? Kenapa izin tidak diberikan pada ibu? Misalnya kewalian itu apakah bagian dari yang tidak adil, harus setara dan sebagainya. Ayah saya itu, Bu, saya sampaikan kepada anak-anak sekolah kami, saya tidak pernah bingung. Dan ini sebetulnya hakikat berkeluarga, hakikat pernikahan, hakikat suami dan istri, laki dan perempuan. Jadi saya tidak pernah bingung kalau disuruh memilih, pilih ibu atau bapak. Saya tidak pernah bingung, sama sekali tidak pernah bingung. Banyak orang bingung. Bak buah si malakama, milih ibu atau milih bapak. Tanya saya, ya milih ayah atau ibu, saya dengan tegas langsung jawab ibu, pasti tanpa keraguan sedikit pun. Mengapa? Jawaban saya, karena ayah saya mengajarkan demikian. Nah, jadi saya tidak harus memilih satu di antara yang dua. Justru bahkan dalam Islam, dalam banyak hadis itu sederhananya tugas seorang bapak adalah menjadikan anaknya bagaimana mencintai, berkhidmat kepada ibunya lebih dari mencintai ayahnya. Dan tugas seorang ibu bagaimana menjadikan anak mencintai, menghormati ayahnya lebih daripada ibunya. Gitu. Jadi tidak harus memilih. Nah, di satu sisi masyarakat memerlukan aturan. Kemudian mana qawamun sebagai contoh, misalnya kalau mau dihadirkan pada teks, kalau mau dihadirkan pada dalil historis, yang memberi nafkah ini ya, kalau nafkah itu sekali lagi dihadirkan ayatnya, mohon izin. Jadi laki-laki itu berkhidmat pada perempuan, menjamin kebahagiaan perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena apa yang Allah Ta'ala istimewakan. Terjemahan mungkin masih melebihkan. Kelebihan sering dipahami dengan kekurangan. Coba lihat terjemahan. Nah, karena Allah telah lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Lebih itu konotasinya berarti perempuan ada kurang pada terjemahan, pada penafsiran. Allah Ta'ala istimewakan mereka satu sama lain. Fa'badahum ala ba'din, jadi laki-laki punya keistimewaan, perempuan juga punya keistimewaan dari apa yang dinafkahkan, yang mereka nafkahkan dari sebagian harta mereka. Kalau kita lihat konteks historis, saya tanya, Mbak Fatimah, Ibu, saudara sekalian boleh menulis di room chat, ya. Apakah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nafkah kepada Sayyidah Khadijah Sallallahu Alaihi? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ar-rijal pasti memberi nafkah tidak kepada Sayyidah Khadijah Sallallahu Alaihi Wasallam secara harta yang dimaksud itu pun nafkahnya kemudian ada istilah nafkah lahir batin. Itu kan kita yang memberikan penafsiran bahwa nafkah itu ada nafkah lahir dan batin. Sampai suami istri itu dapat nafkah lahir, tidak dapat nafkah batin, dan lain sebagainya. Kita apa coba teks, lihat pada teks, ada begitu perbedaan nafkah lahir dan nafkah batin? Misalnya dalam teks ya, dalam hadis. Nah, baginda Nabi SAW memberikan nafkah lahiriah kepada Sayyidah Khadijah Sallallahu Alaihi atau tidak? Ini betul-betul pertanyaan. Berikan nafkah atau tidak? Baginda Nabi dalam tanda petik bekerja, menghasilkan apakah ya secara ekonomi, lalu memberikan kepada Sayyidah Khadijah Sallallahu Alaihi apa pekerjaan baginda Nabi sehingga baginda Nabi beroleh nafkah lahiriah? Ada tidak? Tidak dengan cepat kita ingat untuk menunjukkan, malah jadi pertanyaan baginda Nabi memberikan nafkah lahir atau tidak. Bahkan yang saya baca adalah Sayyidah Khadijah Sallallahu Alaihi
yang melepaskan kewajiban memberi nafkah itu dari suaminya. Jadi Sayyidah Khadijah salamualaihi alaiha yang mengikhlaskan karena pemahaman terhadap makna risalah. Betul, ada khidmat, ada qawwam. Tapi Sayyidah Khadijah di satu sisi, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Beliau juga melepaskan, mengikhlaskan. Jadi ini hubungan yang sama sangat terhormat bagi saya. Berangkat dari kecintaan, berangkat dari memuliakan, berangkat dari menghormati. Sama sekali tidak ada unsur subordinat satu di antara yang lainnya. Suami punya kewajiban secara qawamun tadi, karena bahkan dalam bahasa Arab kata qawam, qaim itu digunakan untuk tiang tempat bersandar atau pohon kurma yang masih berdiri setelah segala sesuatu yang lain hangus, itu disebut qaim. Jadi sumber yang saya maksud tanggung jawab dan kewajiban itu ya secara jalan kebahagiaan perempuan pada satu sisi, pada sisi yang lain juga jalan kebahagiaan laki-laki. Jadi keduanya sama, sudah dalam tanda petik misalnya setara, ya, saling membahagiakan satu dengan yang lainnya. Qawwam itu maknanya di situ, yang menjadi sumber kebahagiaan bagi perempuan, sehingga laki-laki mesti berkhidmat. Itulah yang disebut dengan ar-rijal, laki-laki sejati. Sampai baginda Nabi sampaikan pada Haji Wada, tidak akan memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki yang mulia juga, dan tidak akan menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina pula, gitu. Jadi bagi saya bukan perkara kelebihan siapa harus setara bagaimana, tidak, tapi Islam mengajak kita untuk qawwam, itu untuk berkhidmat dengan sepenuh kesadaran dan pemuliaan untuk kebahagiaan sesama. Itu makna ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Sehingga kalau diteruskan ke dalam tafsirnya, mengapa, dilihat lagi ayat Al-Qur'annya, mengapa biasanya Al-Qur'an bahasa Arabnya. Nah, biasanya begini, dilihat di sini Mbak Fatimah, ya. Fas-shalihat menggunakan alif lam. Qanitat tidak. Biasanya sifat itu sama, kalau alif lam ya alif lam lagi. Fas-shalihatun qanita, fas-shalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Mengapa yang satu pakai alif lam? Mengapa yang kedua tidak? Mengapa tidak fas-shalihatu? Mungkin baca juga jadi tidak enak. Tapi itu bagian dari kefasihan Al-Quran. Menjawab setelah ini, setelah qawwamuna, setelah laki-laki memberikan segalanya untuk kebahagiaan perempuan, apa yang dia miliki, itu makna qawwamun saya. Yang yang dibandingkan dengan kata qaim dalam Al-Quran, atau kunu qawwamina bil qisti syuhada'an linnas, itu dalam bandingan ayat Al-Qurannya. Maka aksul amalnya, respon baliknya itu adalah fas-shalihatu, ya. Qawwamun itu menjadikan perempuan itu as-shalihatu. Makanya alif lam, karena dihubungkan dengan qawwamun sebelumnya. Perempuan yang salih itu, yang shalihat itu, berangkat dalam tanda petik juga karena qawwamunnya laki-laki. Jadi ini hubungan yang simbiosis sekali lagi, ya. Ar-rijal bisa qawwamun karena an-nisa. An-nisa bisa as-shalihat karena ar-rijal. Fas-shalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah, dihadapkan dengan posisi ketika kalau ar-rijal tidak qawwamun, maka kemungkinan besarnya adalah perempuannya apa yang disebut dengan nusyuz, wallati takhafuna nusyuzahunna, gitu. Sebutnya simbiosis. Dan kalaupun, karena di sini kemudian tahapan-tahapan memberikan nasihat pada perempuan ini oleh ar-rijal yang qawwamun, ya, menempuh tahapan ini. Kalau tidak, mungkin langsung ke yang ketiga. Itu pun dimaknai dengan keliru, yaitu fa'idhuhunna, beri mau'idhah, beri nasihat, beri ajak bicara. Sebetulnya kata fa'idhuhunna juga artinya bangkitkan kesadarannya, beri pencerahan.
wahjuruhunna fil madaji, lalu kemudian pisah ranjang. Dan yang ketiga, wadribuhunna. Ini yang hubungan antara wadribuhunna dengan qawwamun yang banyak kekeliruan yang berdampak kepada masalah-masalah lainnya. Lalu pukul mereka. Dianggap boleh memukul karena posisi laki-laki yang berkuasa atas perempuan. Padahal makna wadribuhunna misalnya dalam tafsir mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam dari Imam Ja'far alaihi wassalam, wadribuhunna itu artinya diamkanlah dia. Ya, jangan anggap dia. Jadi walaupun dalam tafsir sekali lagi kedua mazhab itu ada pukullah dengan pukulan yang tidak membekas gitu. Jadi gimana? Begini gitu ya, tidak ada bekas. Hatta bahkan kalau pukulan itu tidak membekas, lalu orang menemukan teknik bagaimana memukul tanpa membekas, kan bisa saja memukul tapi tidak meninggalkan bekas. Pukullah pada bagian yang ya jangan nanti jadi tutorial. Ya. Tapi saya tanya, kalau seorang perempuan dipukul, bekas mana yang menetap? Di kulit atau di hati? Di hati. Jadi, walaupun dia tidak membekas di kulit, tapi akan membekas di hati. Nggak akan pernah hilang itu bahkan. Yang membekas di hati itu tidak akan pernah hilang. Nah, coba kita lihat di terjemahan, apakah masih dipukul? Hah? Masih. Kalau perlu, pakai tanda ini ya. Pakai tanda kalau perlu. Padahal ini tahapan. Tahapannya itu mau'idhah, kemudian wahjuruhunna fil madaji, lalu wadribuhunna. Tetap pukul. Ada riwayat, misalnya dari Imam Ja'far alaihissalam, kalau kau menemukan hadis yang bertentangan dengan ayat Al-Quran, pukul hadis itu. Fadribu ilal jidar, pukul. Bukan berarti kalau kita baca di buku ada hadis bertentangan dengan ayat, kita pukul buku itu. Bukan. Tapi jangan ambil hadis itu. Jangan pedulikan hadis itu. Jadi jangan kau anggap dia. Karena hukumah ya kalau dalam ini bahasa yang diambil dari saya juga ini Bu, mohon izin so much to say in so little time. Katanya dari lagu, tapi yang saya ingat referensi sekarang adalah Andrea Hirata dalam buku, satu di antara buku beliau lah. Ya ada kalimat seperti ini. Love me or hate me, but spare me from your ignorance. Jadi cintai aku, benci aku, tapi jangan kau abaikan aku. Itu lebih pedih, lebih perih. Kalau cinta ya cinta, benci sekalian. Karena benci pun masih tanda perhatian. Tapi begitu kita tidak mempedulikan, kita tidak menganggap, tidak mengindahkan kehadirannya, spare me from your ignorance ya. Tolong jangan abaikan aku. Nah, fadribuhunna itu adalah mengabaikan itu, bukan memukul secara fisik supaya memberikan kesempatan ia merenung dan lain sebagainya. Jadi saya mohon maaf ini hanya pada qawwamuna itu tidak masuk kemudian pada bagian yang 5 yang Ibu sampaikan pada posisi Ibu Aminah Wadud yang kontroversial. Kita tahu ya bagi saudara yang mungkin baru bergabung, Profesor Aminah Wadud di Amerika sempat rame karena kemudian punya jemaat, beliau memimpin sholat, apakah perempuan boleh jadi imam sholat atau tidak, dan lain sebagainya. Secara kepemimpinan, Bu, misalnya dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalam, saya selalu menyampaikan, kemarin itu hari-hari peringatan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Ini terakhir dari yang terakhir. Jadi, bagi saya, satu di antara cara kita menjawab ketimpangan gender ini dalam Islam, kita harus merujuk pada sejarah. Adakah tokoh perempuan dalam Islam yang dengan hadirnya tokoh ini menjawab semua kritik para feminis terhadap ajaran agama Islam, terhadap tafsir Al-Quran. Kita telisik dalam sejarah, adakah tokoh perempuan yang dapat menjawab itu? Itu pendekatan saya, barangkali bisa melihat ke situ. Belajar bagaimana komunitas, umat Islam waktu itu memberikan hak perempuan. Ibu sampaikan tadi, sejarah perempuan adalah sejarah ketertindasan. Nah, tergantung dalam tanda petik versi sejarahnya. Sejarah perempuan adalah sejarah ketertindasan. Betul, tergantung
versi sejarahnya. Apakah ada versi yang lain? Dr. Ali Syariati menceritakan tentang bagaimana Islam memuliakan dalam keyakinan mazhab Ahlul Bait, dan saya kira Islam pada umumnya, Ibunda Sayyidina Hajar salamullah alaiha itu dikebumikan di Ka'bah Baitullah, di Hijar Ismail itu. Ini sejarah. Tapi tergantung sekali lagi versi sejarah yang mana. Bahkan dahulu Ka'bah sebelum wafatnya Ibunda Siti Hajar itu, Ka'bah itu cube kan, Ka'bah, kubus. Tapi sekarang Hijar Ismail menjadi bagian dari Ka'bah. Orang tidak boleh motong kompas. Dia harus melalui Hijar Ismail dalam tawaf. Kata Dr. Ali Syariati, yang dikebumikan di situ, yang menjadikannya bagian dari Ka'bah. Bukan penghiburan terhadap ketidaksetaraan gender. Tapi Dr. Ali Syariati sampaikan, dari semua makhluk Allah Ta'ala izinkan dalam tanda petik dikebumikan di samping Ka'bah itu dan menjadi bagian dari Ka'bah. 1, seorang budak belian. 2, berkulit hitam. 3, perempuan. Seakan-akan memberi pesan 3 ini yang sering direndahkan, ditindas, Ibu sampaikan tadi. Budak belian, kulit hitam, dan perempuan. Itu. Dan Allah Ta'ala muliakan dengan posisi dikebumikan di samping Ka'bah. Kita kemudian melihat kiprah Siti Hajar. Atau ini izin ini Bu, Ibu tahu di Komisi 8 juga pasti pada Allah Yarham sematan dan sebutan misalnya sebagai tokoh mazhab Ahlul Bait alaihissalam, begitu Bu, pastilah itu dengan maknanya yang sangat luas. Nah, satu saat ada sekelompok perempuan mahasiswi datang pada saya dan tanya, "Mengapa ikut mazhab Ahlul Bait alaihissalam?" Saya jawab, "Kalian kan perempuan, anak mahasiswi. Tugas kalian kan perempuan. Dan kalian adalah seorang putri, seorang anak dari orang tua kalian. Kalian juga insya Allah satu saat akan menjadi seorang istri." Itu kalau sudah pas bagian itu, anak mahasiswa itu langsung amin. Aminnya juga kencang sekali. Amin gitu. Satu saat kalian akan jadi istri. Dan setelah jadi istri kalian akan jadi ibu. Amin gitu kata mereka. Alhamdulillah. Pertanyaan saya, siapakah yang jadi teladan kalian dalam Islam? Contoh seorang perempuan yang mewakili 3 ini sekaligus. Putri yang teramat berbakti kepada ayahnya, istri yang berkhidmat kepada suaminya, dan ibu yang mendidik membesarkan penuh kasih anak-anaknya. Tidakkah Islam punya tokoh buat kalian? Untuk beberapa saat mereka termenung, termangu, menelisik. Ternyata para perempuan kita, kaum muslimat kita, ini kepada Mbak Fatimah, aktivis perempuan. Ternyata perempuan kita, muslimat kita, tidak dengan cepat menjawab satu nama. Menurut saya ini PR besar. Bayangkan 14 abad Islam, tapi diminta menyebut satu nama tokoh mewakili 3 hal ini sekaligus, kita terdiam. Betul kata Ibu, sejarah ketertindasan. Karena diminta menyebut 1 nama. Kalau laki-laki ditanya siapa tokoh, dengan segera banyak disebut. Tapi perempuan yang mewakili menjadi putri yang teramat berbakti, istri yang berkhidmat, ibu, saya jawab kepada mereka, kami belajar. Saya memilih mazhab Ahlul Bait alaihissalam karena pada mazhab Ahlul Bait saya dikenalkan kepada teladan sosok Sayyidatina Fatimah Zahra salamullah alaiha, putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mewakili ketiga ini, anak, istri, dan ibu pada sosok Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Dan banyak masalah terkait dengan gender ini bagi saya akan sangat lebih besar khazanahnya itu dengan meneladani kehidupan Sayyidah Fatimah salamullah alaiha. Islam memberikan itu pada kita. Banyak sekali. Kalau itu hubungan yang penuh perkhidmatan, penghormatan pada Sayyidina Ali, pada baginda Nabi, sehingga gugur semua itu. Secara contoh misalnya, ini terakhir dari yang terakhir, mohon maaf, banyak yang ingin disampaikan dan waktu yang sedikit. Misalnya dalam fikih mazhab Ahlul Bait alaihissalam, memang ada aturan, tapi ada ketersesuaian. Jadi aturan itu tidak berdampak harus fix begitu. Bahkan dalam fikih misalnya dari marja itu fatwa, mukallid yang menentukan tatbiknya. Jadi kita itu sebagai yang ikut melihat berkesesuaian atau tidak dengan kondisi kita dan lain sebagainya.
aturan itu bersifat umum dari Allah Ta'ala. Dalam artian, kewajiban sholat, wajib, tapi selalu diperingan. Kalau memang tidak bisa berdiri, ya kita duduk. Tidak bisa duduk, ya kita berbaring. Itu ada penyesuaian aturan. Masa pandemi, tidak boleh ke masjid, bisa di rumah. Jadi, aturan Allah Ta'ala itu tidak wajib, fix, harus begitu. Dia menyesuaikan. Demikian pula aturan-aturan lainnya. Misalnya dalam fikih mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam, ayah saya, ini izin saya sampaikan terbuka saja. Mohon izin kepada keluarga juga. Ayah saya sejak dari dahulu berwasiat. Betul ada pembagian waris. Betul ada pembagian waris 1:2. Sebagai aturan tadi. Karena tetap masyarakat sistem punya aturan. Tapi ada juga celah. Yaitu wasiat. Ya. Ayah saya sejak awal berwasiat. Kalau kau nanti, bahkan dulu ketika Allahyarham ibunda ada, ya misalnya bapak berwasiat itu, rumah itu punya mamah, misalnya begitu kata bapak itu. Yang lainnya, kau bagi sama antara laki dan perempuan. Itu kata bapak itu. Dan itu wasiat yang berangkat dari kerelaan laki-laki dalam tanda petik menghibahkan bagian yang tertulis di dalam aturan itu. Sebagaimana laki-laki wajib memberikan nafkah, Sayyidah Khadijah sallallahu alaiha mengikhlaskannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsep pemuliaan satu sama lain bagi saya indah. Kami anak berlima, 3 laki-laki, 2 putri, tidak pernah kesulitan. Bahkan kami mengamalkan wasiat itu. Begitu dengan aturan. Ya, dan demikian pula ada teladan-teladan dalam sejarah, tergantung versi sejarah mana yang kita pilih. Mohon maaf ini Bu, mohon dimaafkan sekali lagi. Menarik sekali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Yai, menarik sekali juga tadi seperti yang Ibu sampaikan, khususnya juga dalam penafsiran surat An-Nisa ayat 34. Mungkin kalau dilanjutkan bisa satu sesi sendiri ya. Ya, itu dan itu menarik sekali. Baik, tapi seperti tadi juga sudah disampaikan, waktu kita juga terbatas dan kita juga ingin memberikan kesempatan kepada pemirsa JRTV untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini saya sudah punya list pertanyaan yang cukup banyak. Semoga bisa dijawab semua pada kesempatan kali ini. Tapi saya mulai dulu dari 2 pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, mungkin karena tadi sudah dibahas mengenai perempuan sebagai pemimpin. Tadi juga Kiai sudah membahas sedikit mengenai waris. Ini kemudian ada yang bertanya mengenai juga kesaksian dengan menyebutkan hadis dari Abu Sa'id Al-Hudri. Pemirsa ini mempertanyakan mengenai tanggapan narasumber tentang hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri keluar menuju tempat sholat. Dia melewati para wanita seraya bersabda, "Wahai para wanita, hendaklah kalian bersedekah sebab diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni neraka." Kami bertanya, apa sebabnya wahai Rasulullah? Dia menjawab, kalian banyak melaknat dan banyak mengingkari pemberian suami, dan aku tidak pernah melihat dari tulang rusuk laki-laki yang akalnya lebih cepat hilang dan lemah agamanya selain kalian. Kami bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa tanda dari kurangnya akal dan lemahnya agama? Dia menjawab, bukankah persaksian seorang wanita setengah dari persaksian laki-laki? Kami menjawab benar. Dia berkata lagi, itulah kekurangan akalnya. Dan bukankah seorang wanita, bila dia sedang haid, dia tidak sholat dan puasa? Kami jawab benar. Dia berkata, itulah kekurangan agamanya. Begitu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini juga mengenai, tadi beberapa kali sudah disebutkan mengenai sosok Prof. Aminah Wadud. Jadi dimohon tanggapannya mengenai sosok beliau yang mempraktekkan dirinya sebagai khotib dan imam sholat Jumat dengan jamaah campur laki dan perempuan. Begitu, mungkin boleh dari Ibu, dipersilakan Ibu. Terima kasih. Jadi tadi saya menarik sekali itu hadis apa tadi itu Mbak? Hadis dari Abu Sa'id Al-Hudri. Abu Sa'id, perempuan kurang akalnya, perempuan penghuni neraka,
perempuan, pokoknya yang jelek. Ya, sah-sah saja beliau mengatakan itu pada zamannya. Pada konteks zamannya, bagaimana beliau menafsirkan ayat-ayat gender itu, itulah yang kita katakan bias. Kalau dibawa ke dunia sekarang, peradaban baru, iya tidak bisa anunya. Nah, jadi kalau kita memahami ajaran itu ya terlihat konteks zamannya. Karena dia mengeluarkan ajaran tidak di dalam vakum, ada dalam ruang dan waktu. Nah, ruangnya di Arab Saudi sana. Sedangkan tafsir itu untuk seluruh umat manusia di dunia. Waktunya yaitu pada zaman zaman abad ke-7, waktu Islam mulai berkembang, jahiliyah itu masih banyak dianut masyarakat. Jadi inilah yang saya katakan, penindasan terhadap perempuan. Tadi kata pukul nuzus itu ya. Nuzus itu di dalam KDRT dijadikan KDRT pukul. Walaupun dipukul berdarah, luka kelihatan. Tapi luka di hati tidak kelihatan. Begitu Pak. Kemudian di dalam lagi ada kekerasan. Jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan itu tidak hanya bersifat fisik. Kekerasan verbal juga sangat menindas perempuan. Tidak sedikit nanti laki-laki yang bermulut toxic husband, memberikan kata-kata beracun kepada istrinya. Nah, jadi hal-hal seperti itu barangkali harus kita sadari. Mungkin hadis ini pada zamannya that's okay, sesuai konteks zamannya. Tapi pada peradaban baru ini tidak lagi kontekstual, tidak lagi oke. Jadi yang kedua yang menarik apa tadi Mbak? Tentang Aminah Wadud. Iya, tentang Aminah Wadud. Aminah Wadud sangat radikal. Memang dia dinilai radikal. Tetapi logika ilmiahnya mengena juga karena saya mengkajinya. Saya berhubungan langsung ke beliau. Tadinya ada pertemuan saya dengan dia, kan dia sering ke Indonesia dan kemudian itu dia juga pakai pakai email. Dia cerita itu. Jadi dasarnya maka dia menuntut mau menjadi imam. Karena inilah di dalam ibadah inilah dasarnya perempuan dikebelakangkan. Perempuan selalu dibelakangkan dan dengan sandaran bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam. Ini menjadi sandaran keseluruhan. Perempuan tak boleh memimpin. Inilah yang didobrak oleh Aminah Wadud. Walaupun dia banyak mengalami korban. Nah, kemudian ya, memang betul. Saya dalam perjalanan darat ke seluruh Sumatera begitu. Kalau kita Muslim setiap waktu kita singgah ke masjid-masjid perjalanan. Itu betul banget tempat laki-laki itu yang bersih, yang rapi di depan. Tempat perempuan itu kadang tempat WC, dekat WC, sehingga baunya terasakan. Ini suatu tidak penghargaan, suatu tindakan yang merendahkan. Nah, itu barangkali dasarnya. Nah, sudah itu apalagi mengenai kalau misalnya ingin jadi sholat imam, tentu sangat tergantung juga kepada orang yang imam. Nah, tapi kalau dalam keluarga itu ada hasrat. Kayaknya saya pribadi gitu ya, setelah belajar agama Islam itu, saya sangat menemukan rahmat dan kebahagiaan ketika kita keluarga, karena laki-laki di rumah saya hanya satu menjadi imam, tetap jadi imam, tetapi yang khomatnya kita perempuan yang bergiliran. Ketika saya khomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terakhir, La ilaha illallah.
Menggetarkan sekali komat mama ketimbang orang di masjid, kata anak saya. Dan saya juga sangat bahagia. Itu saya lakonin. Kalau di publik tak terima. Tetapi kalau di rumah tangga itu kan tergantung keyakinan kita. Saya lakonin. Dan saya sangat berbahagia beragama. Bisa menyampaikan khomat itu. Karena khomat itu bertahun-tahun saya dari kecil hanya boleh dengan laki-laki saja. Nah, jadi itu jawaban. Jadi si apa ini Aminah Wadud ini memang cara dia radikal karena dia yang pertama, dia termasuk generasi pertama yang mendobrak bias gender di dalam Al-Quran. Dia keluarkan bukunya itu tahun 82, mengkaji perempuan dalam Al-Quran. Baru nanti diikuti oleh generasi berikutnya. Disebut juga generasi kedua. Jadi generasi Aminah Wadud ini sebagai generasi pertama dia mendobrak. Memang dia mengatakan tidak sedikit kesulitan yang kutemui. Durinya tajam, paritnya dalam. Nah, itu dalam bukunya gitu dia bilang. Dan dia juga langsung juga bilang ke saya begitu. Kemudian generasi kedua, nah itu Aisyah sudah mulai agak sistematik dia menyampaikan teori, karena teori interpretasi yang namanya hermeneutik itu lebih lunak dan lebih kayaknya banyak yang diterima. Itu jawaban saya. Untuk jawabannya langsung saja kepada Mita untuk juga bisa dapat menjawab. Makasih pertama karena hadis kita bandingkan lagi dengan hadis berikutnya. Jadi aktaru ahlinar an-nisa, kebanyakan penghuni perempuan itu kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Sebetulnya demikian pula penghuni surga, lebih banyak perempuan. Bukan karena statistik yang Ibu sampaikan perempuan setengah 60% gitu ya dari penduduk bumi, bukan karena itu, tapi karena kata hadis lagi, kata mereka lagi yang yakin bahwa bagi seorang laki-laki ada 72 bidadari di surga. Jadi lebih banyak mana? Lebih banyak perempuan di surga. Ya, karena 1:72 ininya. Jadi ya itu sudah, kalau mau misalnya setara, oke, neraka lebih banyak, oke, gitu aja lah. Surga juga lebih banyak perempuan, buktinya untuk satu di antara kalian 72 dari kami. Gitu. Jadi enggak perlu diperdebatkan, dalam artian kemudian jadi perempuan lebih rendah dari laki-laki, maksud saya begitu. Hubungannya bahwa perempuan lebih banyak di neraka itu tadi karena lebih rendah dan seterusnya. Lalu mungkin bisa nanti dihadirkan cover buku saya, Bu, izin kalau belum nanti kami kirim judulnya. Penerbitnya sama, warnanya juga sama, judulnya Bidadari. Ya? Iya. Nanti dihadirkan di layar. Judulnya Bidadari Surgawi, Bu. Betul, Bidadari Surgawi. Mengoreksi terjemahan kata hur yang selalu diterjemahkan bidadari. Padahal kata hur dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab adalah kata jamak untuk haura dan ahwar. Jadi untuk bidadari dan bidadara. Al-Quran itu netral. Nah, ini bukunya, Bu, Bidadari Surgawi. Iya. Harusnya ini sebenarnya diskusi buku, promosi buku Ibu ini malah promosi buku saya. Ya. Sama-sama. Ini saling melengkapi. Nah, begini ya. Pemirsa yang ingin pesan boleh menghubungi admin ya. Jadi Al-Quran, terima kasih covernya, sebetulnya netral. Hur itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Terjemahan selalu mengkhususkan untuk perempuan. Terus kalau perempuan itu kurang akal, banyak nafsu, gitu hubungannya. Laki-laki banyak akal, kurang nafsu, yang boleh menikah lebih dari satu laki-laki. Jadi yang banyak nafsu laki-laki, karena perempuan tidak boleh. Laki-laki itu menikah untuk pemenuhan nafsu atau pemenuhan akal? Gimana Mbak Fatimah? Bagian lain aja ya, bagian lain. Nanti melebar pembicaraan. Terima kasih.
Kalau yang Yang Profesor kedua, Wadud tadi sudah disampaikan Ibu, beliau di buku ini juga saudara memuat korespondensi Ibu dengan dengan Profesor Aminah Wadud. Jadi saudara bisa membacanya di buku ini. Di zoom. Untuk saudara pesannya. Itu terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Terima kasih, Yai. Kita masih punya waktu juga untuk 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan selanjutnya juga terhadap konteks peristiwa yang baru-baru saja terjadi, yaitu mengenai kasus Mahsa Amini di Iran. Apakah bentuk perlawanan kaum feminis atas sikap pemerintah atas kebebasan perempuan dalam berpolitik dan berekspresi? Kemudian yang kedua adalah bagaimana konteks dan analisis derajat keistimewaan terkait 4 wanita yang terkait 4 wanita yang disucikan dalam Islam dan 10 sahabat lelaki yang dijamin baik menurut feminisme dan agama. Dan pertanyaan terakhir ini adalah mengenai apakah dalam kajian tafsir Al-Quran di kalangan Ahlul Bait ada yang concern mengupas tafsir Quran tentang feminisme. Begitu. Mungkin kembali Ibu, Ibu, ya. boleh? Bagian ini supaya Ya. jelas selalu harus ladies first. Oke, ya. Bicara Pak, kalau bicara udah hilang konsep Betul. Karena harus ada aturan. Tidak bisa beliau bicara, saya bicara. Kita harus ada aturan untuk keberlangsungan itu. Oke. Oke, jadi yang pertama tadi Mbak, saya mulai dari yang pertama. Tentang kasus Mahsa Amini di Iran, Ibu, apakah kasus tersebut merupakan bentuk perlawanan kaum feminisme atas Oh, itu barangkali Bapak saja yang jawab itu. Itu apa tuh lebih internal lah gitu. Yang keduanya? Mohon tanggapan narasumber bagaimana konteks dan analisis derajat keistimewaan terkait 4 wanita yang disucikan dalam Islam dan 10 sahabat lelaki yang dijamin baik menurut feminisme dan agama. Begitu, Ibu. Jadi feminisme tadi sesungguhnya kan suatu teori yang bicara tentang kesetaraan dan keadilan gender dan tuntutan perempuan jangan di nomor 2 atau direndahkan adalah untuk keseluruhan perempuan. Jadi ini didasarkan kepada dari awal aja dikatakan perempuan itu biang kerok. Itu ayat kenapa biang kerok? Karena maka dikatakan perempuan keluar aja berasal dari Torah Rusuh. Sudah ditinggal di surga, disuruh tinggal di surga oleh Tuhan. Tiba-tiba dia tergoda untuk memakan buah kuldi. Dan setelah makan buah kuldi, kedua-duanya diusir ke bumi. Berarti di sana disalahkan bahwa perempuannya juga biang kerok. Nah itu yang sampai seperti itulah yang dituntut oleh feminisme. Jangan melakukan narasi yang selalu merendahkan perempuan. Nah, belum lagi yang tersehat. Tadi yang bidadara, tadi umpamanya bidadari surga ya. Oh itu dalam suatu saya pernah dalam satu pengajian tradisional umumnya, ustaznya bilang bahwa laki-laki begini di surga sudah menunggu bidadari. Kalau begitu ada bidadaranya juga nggak Pak? Nanti nggak setara kalau hanya ada laki-laki yang dapat yang di reward dengan bidadari, perempuannya di reward juga nggak dengan bidadaranya? Saya pernah nanya, tapi ustaznya nggak jawab. Dapat jawaban saya dari Pak Ayasan yang katanya bidadari itu di dalamnya terlingkup bidadaranya. Begitu Pak saya. Jadi kemudian misalnya tentang perempuan-perempuan di dalam Islam ya, buku saya juga banyak mengkaji. Memang perempuan-perempuan ada yang agung,
semasa sebelum sebelum Islam datang, karena dipertengkarkan perempuan tidak akan bisa menerima wahyu. Perempuan yang menerima wahyu itu laki-laki, itu anak mau kasih wahyu pada perempuan karena perempuan kurang akalnya. Padahal ibu Nabi Isa ya, Nabi Musa apa Nabi Isa yang dihanyutkan di Sungai Nil oleh Firaun, Musa ya, Musa. Nah, ibu Nabi Musa karena anak laki-laki harus dibunuh di sana oleh Firaun, dia dapat wahyu dari Tuhan bahwa anaknya harus dihanyutkan di Sungai Nil supaya anaknya jangan dibunuh Firaun. Ternyata anak itu mampir ke istana Firaun, benar. Itulah yang jadi Nabi Musa. Dan kemudian mengenai apa lagi? Tadi disebutkan Ibu Fatimah putrinya. Apakah itu yang dimaksud dengan Bu moderator? Putri suci yang dimaksud dalam pertanyaan? Hanya disebutkan 4 wanita saja, tapi wanitanya siapa tidak disebutkan. Saya bebas katanya di Fatimah yang mengunsuri 3. Memang ada yang seperti model. Sudah itu Khadijah sendiri. Khadijah sendiri seorang istri teladan. Selama 28 tahun Nabi berumah tangga dengan Khadijah, Nabi melakukan perkawinan monogami. Tidak mau poligami. Dia tak mau menyakiti hati Khadijah. Dan ketika Aisyah mau dimadu oleh Ali juga dimarahin. Coba kau kasih madu anakku, begitulah kira-kira. Jadi Nabi sendiri membenci sesungguhnya poligami. Walaupun sesudah Khadijah meninggal, ada terjadi kondisi peperangan sekolahnya, itulah sifatnya kondisional dan situasional. Itulah yang lebih dipegang atau dipedomani orang. Pada 20 tahun Nabi itu melakukan perkawinan monogam. Jadi jelas Siti Khadijah ya. Nah, walaupun Siti Khadijah lebih tua dari Nabi, Siti Khadijah dia seperti Bapak Hasan bilang tadi, merelakan tak usah ku dinafkahi lahir. Dia orang kaya. Kan Nabi pegawainya dalam perdagangan. Betul Pak Hasan? Jadi banyak kalau contoh-contoh perempuan yang bisa dijadikan tokoh itu di dalam Islam juga ada. Kali itu dari saya. Baik. Sedangkan yang ketiga dia minta apa dia? Tadi ketiga menanyakan mengenai apakah di kalangan Ahlul Bait ada kajian khusus concern terhadap itu Pak Isa saja. Silakan. Ya. Mangga. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, sepertinya ini Allah yarham Bapak ini, ayahanda tercinta sering menyampaikan bahwa misalnya tentang pencarian keberagaman, kebenaran, beliau sudah sampaikan bukan tentang mencari jawaban yang benar, melainkan bagaimana merumuskan pertanyaan yang benar. Jadi seringkali rumusan pertanyaan yang benar itu sudah jauh dari setengah perjalanan mencari jawaban. Contoh kasus Mahesa Amini, sebelum melebar kemana-mana pada politik, pada oposisi terhadap pemerintahan Iran sampai pada Piala Dunia, versi asal-muasal kejadiannya itu cari dulu kebenarannya. Apakah benar karena perlakuan Satpol PP itu dan lain sebagainya saja sudah terjadi perbedaan, dan nanti dia akan melebar menyesuaikan dengan agenda yang berjalan. Misalnya ada yang memang anti terhadap pemerintah, apapun di negara manapun ada kejadian pasti ditumpangi oleh yang anti dan lain sebagainya. Itu telusuri dulu. Termasuk sekali lagi pada sejarah keperempuanan ini. Misalnya Ibu tadi menyampaikan sejarah tentang perempuan yang perempuan 4 perempuan tadi itu ya, tergantung perempuan yang dimaksud. Misalnya
cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu tidak diyakini demikian oleh para dalam mazhab Ahlul Bait misalnya. Sayyidina Ali hendak memoligami itu sangat tidak berkesesuaian dengan data-data historis yang lainnya. Bahwa baginda Nabi marah pada Sayyidina Ali itu tidak berkesesuaian dengan data historis, dengan perempuan yang dimaksud, namanya siapa, dirumuskan dulu ini masalahnya sebelum kita ambil kesimpulan bahwa baginda Nabi SAW marah. Ya. Marahnya baginda Nabi terhadap ketidakridhoan Sayyidah Fatimah benar, tetapi marahnya karena apa? Telusuri dulu gitu, sehingga kita bisa memahami maksudnya betul. Nah, nanti dihubungkannya kemudian jadi baginda Nabi sendiri seperti Ibu sampaikan benci dan marah dengan poligami. Nah, akar ceritanya benar dulu atau tidak sebelum sampai pada kesimpulan ini gitu. Ininya harus ditelusuri dulu. Menurut penelusuran saya tidak sesuai. Jadi tidak akan sampai ke sini karena di sininya juga sudah tidak sesuai cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahnya. Adapun tentang monogami kehidupan baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah, saya setuju sepenuhnya Bu. Bahkan ini tolong disampaikan forum terbuka bukan karena pertimbangan mazhab, tetapi ada diskriminasi. Dan ini betul-betul misalnya dalam khutbah, dalam doa nikah Bu, selalu yang didoakan itu kehidupan pasangan itu sebagaimana baginda Nabi dengan Siti Khadijah sallallahu alaiha. Kan istri baginda Nabi ada juga yang lainnya. Mengapa tidak ikut didoakan juga? Ya kan Bu? Ya, mengapa itu? Kalau nikah itu Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra. Hanya kepada Sayyidah Khadijah. Apa karena Sayyidah Khadijah yang monogami itu, sementara istri baginda Nabi yang lain itu poligami? Dia mendoakan suami juga kemudian pada saat yang sama jadi berpoligami gitu? Atau bagaimana? Nah, persis jawabannya itu adalah karena versi kisah Sayyidah Khadijahnya sallallahu alaihi justru tidak banyak kita ketahui. Ya, tidak banyak kita ketahui. Karena Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi wafat ketika baginda Nabi sebelum hijrah ke Mekah. Maka siapa yang paling dapat menyampaikan teladan Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi? Para perempuan ini menurut saya kaum muslimat tadi itu dalam tanda petik ada keterbatasan mengakses teladan perempuan dalam sejarah. Teladan Sayyidah Fatimah, teladan Sayyidah Zainab, teladan Sayyidah Khadijah sallallahu alaihi. Ada keterbatasan itu. Kenapa? Karena kultur yang Ibu sebut tadi sangat patriarki. Jadi ada pemahaman agama Islam yang sangat patriarki. Sementara dalam mazhab Ahlul Bait kedudukan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah insya Allah akan dapat menjawab berbagai perspektif terhadap ketidaksetaraan gender dalam Islam ini karena teladan perempuan-perempuan agung itu. Bahkan dalam perempuan yang 4 tadi ya Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah sallallahu alaiha dalam hadis-hadis mazhab Ahlussunnah wal Jamaah juga. Itu yang pertama dan yang kedua. Kemudian apakah ada tafsir mazhab Ahlul Bait? Banyak, tinggal merujuk bahkan hampir dalam kajian sekarang ini juga sangat banyak yang bahkan menurut saya satu di antara negara yang memberikan, negara Timur Tengah yang memberikan partisipasi aktif cukup besar bagi perempuan, ya Iran dengan mayoritas negerinya pengikut mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam. Meskipun citra di luaran seperti apa yang terjadi pada Saudari Mahsa Amini dan sebagainya menyita perhatian, tolong tidak nafikan juga kemajuan muslimat lainnya di Republik Islam Iran. Apapun, hatta driver, kemudian dokter, anggota parlemen, peneliti, Pak, ya datang saja dan lihat, bukan berarti saya gimana-gimana, tapi kita imbang dalam ya, sesuai proporsinya begitu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Yai, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita juga sudah melaksanakan tanya jawab. Berarti juga menandakan bahwa kita
sudah perlu menyelesaikan dari acara kita hari ini. Namun sebelum menyelesaikan acara kita hari ini juga kami ingin sekali mendengarkan closing statement dari masing-masing guru kita. Dan seperti tadi yang kita katakan, boleh dari Ibu dulu sebagai ladies first. Enggak, Ibu. Closing statement yang diminta di sini ya. Jadi bisa saya sampaikan sebagai closing statementnya bahwa penelitian yang saya lakukan adalah penelitian tentang hermeneutik feminisme, dan hasil yang saya temukan adalah memformulasikan pemikiran-pemikiran tentang hermeneutik feminisme yang ada, dan saya bangun atau saya buat bangunan baru yang tetap saya sebut dengan hermeneutik feminisme, yang tadi langkah-langkah metodologisnya sudah saya sampaikan. Jadi kajian ini sangat gembira kita bisa diusung ke dalam Islam. Karena dengan diusung ke dalam Islam dan dimasukkan ke dalam tafsir, nah itu akan membuat juga kesadaran akan kesetaraan gender bagi perempuan muslim. Seperti yang saya katakan, sampai saat ini perempuan kita masih terkurung di dalam dogma. Melepaskan diri dari dogma. Dogma tadi hukum fikih perempuan. Yang terkurung dalam 5 hal tadi. Melepaskan diri dari dogma, dia dituduh. Dia kalau tetap terkurung di dalam penjara tadi, dia tidak akan maju, dan itu juga akan berpengaruh kepada kemajuan peradaban manusia. Nah, jadi barangkali sebagai closing saya menghimbau perempuan-perempuan kita tersentuhlah akan ide kesetaraan dan keadilan gender ini. Karena sadarilah bahwa secara historis sampai sebegini perempuan masih belum bebas sepenuhnya. Perempuan itu makhluk istimewa dikasih Tuhan. Setiap orang tetap akan berada di dalam rahim perempuan dan akan minum air susu perempuan. Begitu Quran yang diberikan. Nah, kalau perempuan-perempuan tidak tertinggal di dalam peradaban, kebudayaan tetap dipegang secara patriarki, dikembangkan secara patriarki, nah itu tidak perempuan saja yang rugi, tetapi juga seluruh umat manusia menurut saya. Dan ide ini atau gerakan sosial feminisme, yaitu mencapai kesetaraan dan gender ini, sudah bersifat universal. Bahkan sudah banyak cabangnya, feminisme multikultural, feminisme kritikal, feminisme banyak. Sudah ada epistemologinya, dan sudah ada pemikiran filosofi. Barangkali itu ya dari saya. Terima kasih kepada Ibu atas closing statement-nya. Selanjutnya closing statement dari Baik, terima kasih. Terima kasih sebesar-besarnya Bu, sekali lagi karena kami dapat menunaikan amanah Allahyarham untuk diskusi buku Ibu. Salam hormat kepada para guru, para aktivis, Prof. Musdah, dari kami mewakili keluarga besar Allahyarham. Semoga semangat perjuangan ini terus menyala. Saya hanya titip satu hal saja, bahwa Ibu misalnya tadi menyampaikan supaya perempuan bebas. Ini yang menarik juga Bu, karena mudah-mudahan para feminis juga, aktivis perempuan ini juga
membantu memperjuangkan para laki yang merasa belum bebas. Jadi ya kita kan setara ya Bu, kesetaraan gender. Jadi bukan hanya ada perempuan yang tertindas, saya kira ada juga laki-laki yang tertindas, harus dimasukkan itu juga. Kalau kita mau adil, setara, memberikan hak, itu ada juga laki-laki yang ingin merasa bebas, bahkan mungkin merasa terkekang, terkukung, itu ada juga ya. Sehingga ada istilah ikatan suami takut istri ya, dan sebagainya, yang sekarang berubah setelah proses pencerahan menjadi PSSI, Perkumpulan Suami Sayang Istri, katanya begitu. Nah ini ada juga, bahkan misalnya sampai jadi ada anekdot sebagai closing statement. Jadi satu saat ini di padang mahsyar dikumpulkan semua manusia, lalu terdengar suara laki-laki yang takut istrinya baris di satu saf. Wah, semuanya ternyata baris. Berarti semua suami takut istri baris. Hanya ada satu laki-laki yang tetap berdiri, tidak di barisan yang takut istri. Lalu terdengar suara mungkin malaikat penjaga padang mahsyar. Kenapa kamu cuma berdiri di sini, yang lain itu berdiri di sana? Laki-laki menjawab, saya di sini karena disuruh istri. Gitu ya. Jadi itu. Nah, dan sebetulnya ini mungkin terkesan anekdot. Tidak. Sebetulnya pemuliaan terhadap perempuan, apa yang diharapkan terjadi pembebasan itu hanya akan dapat dimulai kalau suami itu takut pada pemenuhan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut pada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Ta'ala terhadap hak-hak kaum perempuan. Takut kalau kelak ia berdiri di hadapan Sayyidatina Fatimah sallallahu alaiha dan ditanya bagaimana memperlakukan hak perempuan. Itu sudah closing statement sangat powerful ya. Jadi, mohon maaf. Tadi saya menghimbau dengan laki-laki takut istri, mari kita semua kembali kepada prinsip Al-Quran, yaitu mewujudkan keadilan, mewujudkan keharmonian, kesetaraan manusia, dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali dari takut istri tadi. Oke, Pak, silakan. Ya, baik, terima kasih kepada guru-guru besar kita, Ibu Dr. Mardeti dan kemudian juga Kiai Miftah atas closing statement yang diberikan, juga terhadap pemaparan materi juga yang diberikan. Jadi izinkan saya sebelum menutup acara hari ini untuk merangkum materi kita hari ini. Tadi juga seperti yang sudah disampaikan bahwa sebenarnya sudah merupakan fakta atau kenyataan sosial yang memang terjadi, bahwa banyak diskriminasi ataupun ketidakadilan yang terjadi terhadap perempuan itu didasarkan pada tafsir yang bias gender terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya sebagaimana yang Ibu Dr. Mardeti sampaikan dalam bukunya terhadap 5 topik terhadap ayat Al-Quran, yaitu perempuan sebagai pemimpin, kemudian juga waris, saksi, talak, dan kemudian saksi ya. Poligami. Oh ya, poligami, benar, makasih ya. Saya apa? Poligami, dan juga mengenai poligami. Oleh karena permasalahan tersebut, maka dalam bukunya Ibu Dr. Mardeti menawarkan alternatif metodologis penafsiran Al-Quran yang merupakan hasil formulasi dari hermeneutika feminisme yang sudah ada, kemudian diformulasikan oleh Ibu untuk ditawarkan dalam menafsirkan Al-Quran untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Namun seperti juga yang Kiai Miftah sampaikan, bahwa keadilan dan kesetaraan ini juga harus menjadi diskusi kita bersama, mana yang disebut sebagai kesetaraan dan mana yang disebut sebagai keadilan. Namun tadi Kiai Miftah juga menyampaikan menurut berdasarkan surat An-Nisa ayat 34 mengenai Qawamun dan Rijal, semoga saya tidak salah,
Tapi pada dasarnya berdasarkan Qoam dan Ar-Rijal ini seharusnya kita juga fokus pada perkhidmatan terhadap satu sama lain. Bagaimana kita kemudian bisa saling berkhidmat untuk memuliakan satu sama lain, baik itu perempuan maupun laki-laki, agar sebenarnya kesetaraan dan keadilan ini kemudian bisa terwujud. Karena baik dari sisi feminisme seperti yang juga Ibu katakan, tidak hanya fokus bergerak pada gerakan, tetapi juga merupakan teori yang sebenarnya juga nanti bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, begitu, melalui keadilan dan kesetaraan. Baik, begitu rangkumannya. Semoga juga saya merangkum dengan baik dan juga benar atas materi dari Ibu dan Yai yang disampaikan. Kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Mardeti yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya menyampaikan pokok-pokok pemikirannya. Terima kasih, Ibu. Kemudian juga terima kasih kepada Yai Miftah juga yang sudah juga hadir saat ini. Kemudian juga ini mengingatkan kepada pemirsa JRTV bahwa diseminasi ilmiah yang diadakan oleh LPII ini diselenggarakan 1 bulan sekali. Gitu. Jadi ini penting sekali ya, karena tadi seperti yang Yai Miftah katakan bahwa mungkin selamanya bias itu akan selalu ada. Jadi baiknya bagaimana kita bisa menghadirkan tadi keadilan ataupun kesetaraan dari bias ini ya melalui diskusi-diskusi yang melalui diskusi yang kemudian juga diselenggarakan oleh LPII melalui diseminasi ilmiah. Begitu, terima kasih. Akhir kata dari saya, tertinggal adalah informasi juga bisa dilihat pada website altanwir.net dan Facebook LPII Bandung. Terima kasih. Terakhir dari saya selaku moderator, memohon maaf atas kekurangan yang ada, begitu juga dari panitia. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bu. Salam keluarga, salam hormat. Makasih banyak.